Agriers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Teguh KP. Nah, pada kali ini akan membawakan atau menjadi host dalam acara podcast kita yang berjudul Agrikesku. Agriculture Podcast Kulon Progo. Nah, Agrikesku kali ini merupakan podcast perdana kita. Nah, oleh karena itu, kita akan mengundang seseorang yang sangat spesial di BPS Kulon Progo. Nah, tapi sebelum itu, Agrikesku ini merupakan suatu program podcast besutan dari Agriculture Room BPS Kabupaten Kulon Progo. Oke, tepuk tangan untuk fotonya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang tidak asing lagi untuk kita semua, yaitu Kepala BPS Kabupaten Kulon Progo, Bapak Sumarwiyanto. Genjing, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Sehat, Mas Teguh. Alhamdulillah. Salam dahsyat, Mas Teguh. Wih, dahsyat. Nah, ini mungkin langsung saja, Pak, karena kita ini merupakan acara perdana. Ya. Jadi, di beberapa medsos terakhir ini kan kita melihat ada banyak berseliweran mengenai program besar yang akan dilakukan BPS, khususnya di BPS Kabupaten Kulon Progo dan di Indonesia. Ini ada sensus pertanian 2023. Nah, kita akan mencoba mengulik lebih dalam lagi apa itu sensus pertanian. Nah, menurut Bapak, apa itu Pak sensus pertanian itu, Pak? Baik, Mas Teguh ya. Sensus pertanian ya. Sensus itu sendiri kan pendataan secara lengkap ya untuk seluruh unit populasi. Nah, sensus pertanian adalah pendataan secara lengkap ya seluruh unit populasi ya tentang data statistik pertanian. Kira-kira apa sih Pak tujuan sensus pertanian ini, Pak? Nah, tujuan daripada sensus pertanian ya, ini yang pertama untuk mendapatkan gambaran, untuk mendapatkan potret ya struktur pertanian baik di level nasional maupun regional ya, termasuk Kulon Progo ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan kerangka sampel ya Mas Teguh. Untuk mendapatkan kerangka sampel untuk survei-survei selanjutnya ya, sampai nanti ada sensus pertanian lagi di tahun 2033 ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendapatkan ya tolak ukur Mas Teguh, data statistik pertanian. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan pertanian ini bisa menjadi rujukan ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin Agrias juga pengen kepo gitu ya, kepo. Kira-kira sensus pertanian 2023 kali ini itu sensus pertanian keberapa, Pak? Apakah ada kelanjutan dengan sensus-sensus sebelumnya atau bagaimana? Jadi Mas Teguh, jadi BPS melaksanakan sensus pertanian itu ya, itu pertama tahun 1963. Wah. Kemudian yang kedua tahun 1973 ya. Jadi selalu dilaksanakan di tahun yang berakhiran angka 3 Mas Teguh ya. Iya. Nah, kemudian di tahun 2023 ini merupakan sensus pertanian yang ke-7. Jadi BPS sudah punya pengalaman 6 kali nih Mas Teguh melaksanakan sensus pertanian. Oh iya, luar biasa. Tadi Pak Marwi bilang 1963 Pak ya? Ya. Wah, Agrias kira-kira udah ada yang lahir belum tahun itu? Jangan-jangan Pak Marwi juga belum lahir waktu itu, Pak? Belum Mas Teguh, saya lahir tahun 1967. Oh iya. Jadi Pak Marwi itu belum lahir, apalagi mungkin Agrias. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini kan akhir-akhir ini beredar ada yang bilang waktu pelaksanaannya bulan Maret, kemudian ada yang bilang mundur lagi. Nah itu kira-kira kapan, Pak?
pelaksanaan sensus pertanian 2023 ini biar mungkin para agrarians bisa mempersiapkan diri di rumah gitu. Baik, Mas Teguh. Jadi awalnya sensus pertanian itu akan dilaksanakan 1 sampai 31 Mei 2023 awalnya ya. Namun dengan berbagai pertimbangan ya, karena nanti di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu ada forum konsultasi publik Mas Teguh ya. Sehingga diputuskan ya untuk sensus pertanian tahun 2023 ini nanti untuk pelatihannya di minggu keempat ya, bulan Mei tahun 2023, sedangkan untuk pelaksanaan lapangnya itu nanti di bulan Juni dan bulan Juli tahun 2023 Mas Teguh. 2 bulan Pak ya? 2 bulan. Wah, Ya. 2 bulan. Nah, kemudian cakupan dari sensus pertanian itu apa saja sih Pak yang akan didata di sana, cakupannya seperti apa? Kalau untuk cakupannya Mas Teguh, kalau untuk unit pencacahannya ya, itu yang pertama adalah usaha pertanian perorangan. Kemudian yang kedua adalah usaha pertanian berbadan hukum. Kemudian yang ketiga adalah unit, maksud saya usaha pertanian lainnya. Contohnya ya usaha pertanian yang dilakukan oleh pondok pesantren, oleh panti asuhan itu ya. Kalau subsektornya ini ada yang pertama adalah subsektor tabama, tanaman bahan makanan ya, padi, polo-hijau ya, ada jagung, kedelai, ketela gitu ya, padi polo-hijau ya. Ini yang tabama. Kemudian yang kedua adalah subsektor hortikultura, yaitu sayuran, buah-buahan, dan juga tanaman hias ya. Kemudian yang ketiga adalah subsektor perikanan ya, perikanan. Ada subsektor perkebunan ya, perkebunan kelapa ya, kopi ya. Kemudian subsektor peternakan ya, peternakan ada ternak sapi, kemudian kambing ya, ayam ya, dan juga unggas ya, dan juga jasa pertanian lainnya Mas Teguh. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak, pertanyaan terakhir. Kira-kira strategi apa yang ditempuh oleh BPS Kabupaten Kulon Progo untuk bisa mensukseskan sensus pertanian tahun 2023? Monggo Pak. Ya, ini pertanyaan yang cukup sulit ini dalam praktek ya. Pertanyaan inti ini Pak. Jadi strateginya Mas Teguh ya, itu ada saya bagi menjadi internal dan eksternal ya Mas Teguh ya. Kalau yang internal ya, semua karyawan-karyawati ini harus terlibat ya semuanya ya, harus terlibat ya, sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Nah, kemudian yang paling penting lagi ini, karena kita sudah punya pengalaman sebelumnya Mas Teguh ya, ini tentunya mitigasi risiko ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan di dalam setiap tahapan. Mitigasi risiko di dalam rekrutmen petugas, ya. Kemudian di dalam pelatihan petugas, di dalam pelaksanaan lapangan, pengawasan, pengolahan, ini harus betul-betul disiapkan ya. Kemudian untuk yang eksternal ya, tentunya kita harus memperkuat kolaborasi, karena sekarang eranya adalah era kolaborasi ya, di memperkuat kolaborasi ya. Tentunya kita koordinasi yang baik dengan Bapak Bupati ya, kemudian dengan Bapak Sekda ya, kemudian dengan semua dinas instansi terkait. Kemudian juga yang tidak kalah penting Mas Teguh ya, itu masyarakat Mas Teguh ya, masyarakat ini nanti agar menerima kedatangan petugas dari BPS yang sudah dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal ya. Oh iya. Surat tugas dan tanda pengenal untuk menerima petugas sensus
pertanian tahun 2023 dengan baik, dan juga yang penting lagi ini memberikan jawaban yang sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Mars, jawabannya sangat jelas dan gamblang. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita kali ini, yang pertama bahwa BPS Kabupaten Kulon Progo akan melakukan sensus pertanian 2023 di bulan Juni dan Juli, 2 bulan. Nah, kalau yang punya usaha pertanian bisa mempersiapkan diri untuk menerima kedatangan petugas di bulan Juni dan Juli. Ya, mungkin terima kasih Pak Marwi atas penjelasannya. Sama-sama Mas Teguh ya. Insya Allah mungkin di next podcast berikutnya kita akan mengundang narasumber-narasumber yang tidak kalah hebatnya, tidak kalah ciamiknya. Nanti akan bergiliran nanti untuk menjadi host. Mungkin yang terakhir ini ada sedikit kenang-kenangan atau souvenir dari Agriculture Room BPS Kabupaten Kulon Progo. Yang mana ini? Yang Bapak mau yang mana Pak? Pilih mana Pak? Ini aja Pak. Yang warna hijau Pak. Monggo Mas Teguh, saya manut Mas Teguh saja gitu. Nah ini kenang-kenangan dari tim Agro BPS Kabupaten Kulon. Makasih Mas Teguh. Ya. Oke, tepuk tangan guys. Demikian acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia.